Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik sembuh dengan obat atau alami. Ini penjelasannya. Baiklah teman-teman, jadi topik kita kali ini adalah sembuh dengan obat atau alami ya. Ini penjelasannya. Ini juga sebagai jawaban kepada subscriber setia ya yang menanyakan Pak Gito sembuhnya itu dengan obat atau dengan cara alami. Oke teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah kita lanjutkan, jadi topik kita kali ini adalah sembuh dengan obat atau alami. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis adalah penderitaan yang bersifat fisik maupun psikis yang disebabkan oleh multifaktor. Maka solusinya juga banyak faktor. Nah, maka dari itu sangat wajar ketika ditanyakan tentang sembuhnya dengan obat atau dengan cara alami. Karena ini juga salah satu bagian daripada solusi penyembuhan. Nah, sembuhnya dengan obat atau alami ya, ini yang pertama saya jawabnya dua-duanya. Ya, jadi obat juga saya lalui, kemudian cara alami juga saya lalui. Begitu teman-teman ya. Nah, ceritanya seperti ini ya. Jadi saya menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang penuh dengan sensasi itu 1 tahun ya. 1 tahun kemudian selebihnya sekitar 3 bulanan itu untuk pemulihan ya. Walaupun sensasi juga masih muncul tapi sudah terkendali ya gitu. Nah, dalam kurun waktu itu 6 bulan pertama ya, mulai dari permulaan sampai fase terpuruk ya, itu saya fokus ke dokter ya. Jadi saya kira juga wajar ketika orang pertama kali mengalami sakit pasti solusi yang dikejar pertama ke dokter. Nah, maka dari itu saya seperti itu. Jadi awalnya saya menggunakan obat ya, dalam hal ini adalah obat-obat yang dari dokter. Nah, itu selama kurang lebih 6 bulan, nah itu berulang kali ya, berulang kali ke dokter, ibaratnya obat habis, nah kemudian kontrol lagi, kasih lagi, ya, kemudian kontrol lagi, ganti lagi, pernah juga ganti dokter ya, itu bahkan sampai ke paranormal ya, paranormal ya itu juga saya lalui juga, saya coba juga karena yang namanya orang sedang ingin sembuh itu apapun jalannya ketika ada masukan informasi itu biasanya direspon. Nah waktu itu saya sempat mencoba juga ya karena sudah bingung dengan obat berkali-kali tapi juga hasilnya tidak signifikan ya, artinya tidak ada perubahan yang drastis. Nah akhirnya pernah mencoba juga ke paranormal. Tapi alhasil juga sama aja tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, setelah dalam 6 bulan ibaratnya itu shopping dokter ya berulang kali. Nah, kemudian
waktu itu saya konsultasikan juga bagaimana dengan saya kan makan obat sudah lama, katakanlah sampai 6 bulan, ini terus menerus, ini kira-kira efeknya seperti apa. Nah kemudian penjelasan dari dokter, efeknya kurang bagus ya, jadi makan obat yang terus menerus apalagi ketergantungan, nah ini efeknya intinya kurang bagus lah, seperti itu. Nah maka dari itu saya sampai dengan pernah punya perasaan takut makan obat. Itu takut makan obat itu, karena itu membayangkan efek-efeknya itu. Nah ternyata setelah saya juga paham tentang penderitaan asam lambung, ketensiatif psikosomatis, ini memang yaitu kita makan obat dengan tidak makan obat itu kadang kondisinya seperti sama saja ya. Bahkan yang terjadi waktu itu ya, di bulan ke-6 saya itu sampai kondisinya paling terpuruk ya. Yang waktu itu berat badan saja itu sampai turun 10 kilo, sudah wajahnya pucat, kemudian rasanya selalu sempoyongan, lemes, gemeteran ya. Pokoknya yang hari-harinya itu hanya nikmatnya berbaring saja gitu. Itu di titik paling bawah ya. Dan waktu itu sampai dengan mengalami panic attack juga ya saat itu. Nah itu masih dalam yang saya andalkan solusi obat dari dokter ya. Nah setelah itu kemudian karena saya sudah mendapatkan informasi tentang efek dari obat, nah akhirnya saya pernah takut dengan makan obat ya. Di samping itu juga yaitu dari pengalaman yang saya alami, ternyata antara makan obat dan tidak itu hampir sama saja gitu. Ya walaupun ada bedanya, tapi kadang karena tidak ada perubahan yang signifikan sehingga kemudian saya memutuskan saya harus berhenti dari obat dulu seperti itu. Karena ketika saya tanya ke dokter, dok ketika kita terkena efek dari obat itu solusinya bagaimana? Nah dokter menjawab, ya solusinya berhenti makan obat seperti itu. Nah akhirnya saya berhenti makan obat itu. Nah berhenti makan obat di bulan ke-7 lah ya ke sana. Nah itu saya beralih ke yang alami ya, yang alami. Makanya tadi kalau ada pertanyaan Pak Gito sembuh dengan obat atau cara alami. Nah itu saya jawab dua-duanya karena memang prosesnya seperti itu ya. Prosesnya seperti itu dan saya kira juga teman-teman seperti itu ya. Secara umum ketika orang pertama sakit pasti mengejarnya dokter. Artinya dengan obat dulu itu. Nah setelah itu baru kita bisa mempertimbangkan lebih lanjut ya. Nah setelah itu, setelah 6 bulan saya fokus dengan obat, nah kemudian mulai bulan ke-7 ke sana saya memutuskan berhenti makan obat. Nah kemudian saya menggunakan cara-cara yang alami. Namun demikian bukan berarti saya lepas obat ya. Karena apa? Dalam kondisi-kondisi tertentu ya, kondisi tertentu contohnya misalkan terjadi panic attack, otomatis kita juga pasti ya lari ke rumah sakit, ke dokter karena untuk memastikan kondisi tubuh kita ini organnya bagaimana, kondisinya kan seperti itu. Nah, juga termasuk ketika ada sensasi-sensasi yang memang sangat bandel ya, sangat bandel dan kita sudah istilahnya nggak tahan, itu pun juga kita masih mengejar obat ke dokter itu seperti itu. Nah itu wajar seperti itu. Tetapi yang saya lakukan secara dominan ya, secara mayoritas ini adalah saya menggunakan cara-cara alami. Dan ternyata lewat ini, nah ini hasilnya semakin membaik, semakin membaik. Selain juga secara mental, secara pikiran, saya sudah memahami tentang asam lambung ternyata seperti ini, karakternya seperti ini, sehingga saya solusinya harus begini, begini, dan seterusnya. Nah itu yang mulai saya saat itu mulai belajar tentang asam lambung. Jadi info-info tentang asam lambung. Nah, saya banyak mencari informasi terus bagaimana cara menanganinya. Nah, akhirnya menjadi paham. Nah, setelah paham
kemudian kita mudah untuk mencari solusinya. Nah, di dalam setelah kita lepas dari obat ya, kemudian kita menggunakan cara yang alami. Nah, ini yang lebih dominan ya. Ini begini yang saya lakukan ya. Jadi cara alami yang saya tempuh ya, ini adalah yang pertama kita jaga 3P ya, tentang pola makannya, kita kontrol ya, waktu makan jangan sampai terlambat, kemudian saya hindari makanan-makanan pantangan ya. Itu yang sudah saya jelaskan dalam video-video yang lalu tentang pola makan ya. Itu. Nah, kemudian selain itu yang lebih penting lagi, nah ini saya menggunakan herbal alami. Nah, herbal alami itu herbal yang makanan kita sehari-hari ya, itu saya anggap sebagai herbal alami. Nah, itu yang pertama, saya itu sering ya awal-awalnya rutin yaitu minum air taji ya, air taji itu air rebusan nasi ya. Ketika kita menanak nasi tetapi masih ada airnya ya, itu kita ambil ya, tetapi sudah mendidih ya, sudah matang ya. Nah, itu tapi masih bentuknya cairan. Nah, itu tiap pagi itu 1 gelas. Jadi untuk sebelum makan itu saya minum air taji dulu itu. Nah, itu ternyata efeknya bagus ya, di perut juga damai, kemudian di tenaga juga menjadi seperti ada tenaga baru, seperti suplemen. Karena apa? Karena air taji itu memang ya ekstrak daripada nasi ya. Jadi sari nasi itu sudah terambil di air taji itu. Jadi kalau minum air taji 1 gelas itu sama aja makan ya, sama aja makan sepiring lah seperti itu. Nah, itu saya rutin tiap pagi. Nah, akhirnya tenaga menjadi semakin pulih ya, semakin bagus. Nah, selain itu, kalau pagi saya minum air taji, kemudian siangnya setelah makan siang ya, ya sekitar jam 12-an ya setelah makan siang itu. Nah, saya minum air kunyit. Nah, air kunyit ini ibaratnya sebagai gantinya obat ya, karena air kunyit itu memang sangat banyak manfaatnya ya, termasuk mengandung antioksidan ya, sehingga bisa menetralisir radikal bebas ya di dalam tubuh kita, termasuk juga mendamaikan di perut, termasuk ketika ada terjadi radang, iritasi, mungkin luka, itu pun bisa mengatasi dengan air kunyit. Nah, itu juga saya rutin ya, tiap hari 1 gelas. Saya minum siang ya. Kalau misalkan siang kok nggak sempat ya sore enggak apa-apa itu. Itu air kunyit. Nah, air kunyit cuma pembuatannya tidak diparut ya, tidak diparut tapi hanya diiris saja, diiris tipis-tipis ya seperti seriping itu ya. Seperti emping ya, tipis-tipis. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam gelas ya. Kemudian kita tuang air yang mendidih. Hanya itu saja, kemudian ditunggu sampai ya agak dingin ya. Ya masih hangat, tapi sudah bisa diminum. Nah, kemudian kita minum. Itu ternyata juga termasuk perut kembung, begah itu pun menjadi hilang dengan air kunyit itu. Itu, jadi air taji, air kunyit. Nah, kemudian sebagai suplemennya ya, itu saya minum madu ya. Madu 1 hari itu hanya 1 sendok makan. Biasanya saya minum menjelang tidur malam ya. Itu. Nah, itu usahakan madu yang murni teman-teman. Itu. Nah, kemudian buahnya saya mengonsumsi pisang kapok ya. Jadi dari berbagai buah ini sudah saya coba ya. Tapi ternyata yang efeknya lebih mendamaikan ya, itu adalah pisang kepok ya. Pisang kepok. Atau kalau nggak ada pisang kepok, pisang raja nangka ya. Di tempat saya namanya pisang raja nangka. Ini pisang yang agak besar, panjang, keras ya. Itu seperti itu. Itu juga
bagus juga. Tetapi kalau ada tetap utamanya pisang kepok, dan kalau bisa yang kepok putih ya, karena ada dua ya, kuning dan putih. Tapi kalau nggak ada yang kepok putih ya kepok kuning pun nggak masalah ya. Cuma kalau kepok putih ini lebih lembut ya, lebih halus, dan tidak ada asam-asamnya sama sekali itu. Itu lebih damai sekali ya. Pisang kepok putih itu pisang yang sering dipakai untuk pakan burung ya. Burung kutilang, burung serotsokan itu biasanya sering dikasih pisang kepok itu. Makanya kalau tuh beli di ini apa, kios buah nggak ada, nah saya beli di kios pakan burung itu sama aja itu ya. Jadi pakai buahnya pisang kepok. Nah kemudian untuk cemilannya ini saya pakai rebusan ya. Yang utama adalah rebusan labu kuning. Labu kuning ini sangat lembut ya, sangat lembut, tidak begitu manis, tapi juga tidak asam. Nah ini di perut damai sekali, gitu, damai sekali, nyaman ya. Kemudian BAB juga lancar. Nah ini pokoknya semakin membaik ya dengan itu labu kuning. Selain labu kuning, saya untuk ngemil menggunakan rebusan-rebusan ubi-ubian ya. Ubi-ubian bisa misalkan singkong direbus, kemudian apa talas direbus, itu seperti itu. Termasuk ubi direbus itu seperti itu. Itu untuk ngemilnya seperti itu. Untuk makannya biasa makan nasi ya. Nah, itu dengan itu yang saya sebut sebagai herbal alami ya, ada air taji, air kunyit, ada madu, ada pisang kepok, ada rebusan labu kuning, rebusan talas, rebusan singkong, dan lain sebagainya. Nah ini yang saya sebut sebagai herbal alami. Nah ternyata dengan saya mengonsumsi ini, kondisi saya semakin membaik, dan akhirnya sampai dengan sembuh teman-teman. Oke ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan, sehingga kalau sembuhnya dengan obat atau alami, saya jawabnya dua-duanya ya, karena semuanya berarti ya bagi saya. Jadi setiap ikhtiar pengobatan, penyembuhan itu menurut saya semuanya berarti ya. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.